gambaran Ustazah hari ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ilmu pengetahuan sosial IPS terkait tentang hakikat atau perubahan sosial budaya bab 2 perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus global. Yang pertama kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya. Silakan dibuka bukunya. A. Perubahan sosial budaya, di mana perubahan sosial budaya ini terbagi atas subjudul. Yang pertama, hakikat perubahan sosial budaya. Hakikat perubahan sosial budaya dibagi atas 3. Ada perubahan sosial, perubahan budaya, dan perubahan sosial yang diikuti perubahan budaya. Maksudnya adalah perubahan sosial ini adalah perubahan-perubahan yang menyangkut struktur sosial ataupun lembaga-lembaga sosial menjadikan struktur yang baru. Kan adanya perubahan, jadi dari yang lama berubah menjadi yang baru. Salah satu contohnya yang pertama perubahan sosial. Perubahan sosial pertama contohnya dulu pemerintah mewajibkan wajib belajar 9 tahun. Hanya dari kelas 6, dari SD ditambah SMP, tidak wajib sampai SMA. Sekarang seiring dengan berkembangnya zaman, sekarang pemerintah mewajibkan belajar 12 tahun. Dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Kuliah tidak lagi diwajibkan karena ada boleh kita kuliah, boleh tidak. Tapi dalam sistem pendidikan wajib belajar 12 tahun. Dulu 6 tahun, sekarang jadi 12 tahun sampai kelas 3 SMA. Itu namanya perubahan sosial. Bisa dilihat tuh di dalam bukunya di halaman 63. Lalu yang B, perubahan budaya. Perubahan budaya contohnya dulu masyarakat hanya seragam, tidak boleh beragam. Sekarang seiring berjalannya waktu, sekarang malah beragam. Contohnya kebiasaan lama melakukan pengobatan melalui seorang dukun, mantra atau orang pintar. Sekarang pengobatan lebih bagus lagi. Seiring zaman orang-orang kalau sakit kemana? Ke dokter. Kalau dulu misalnya sakit, zaman dulu tuh sakit sedikit, demam atau apa, kita ke dokter, ke orang-orang pintar, ke dukun atau ke tukang urut. Jatuh, sakit, demam ke tukang urut. Sekarang jatuh, sakit, demam kita ke dokter. Itu namanya perubahan budaya. Semakin berjalan waktu, perubahan budaya, ada perubahan menjadi yang baru. Lalu yang C, perubahan sosial yang mengikuti perubahan budaya. Apa contohnya? Contohnya dulu di daerah itu tidak ada supermarket. Orang-orang pada belanja ke pasar tradisional, pasar-pasar yang bisa terjadinya tawar-menawar. Sekarang seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman, sekarang malah banyaknya supermarket seperti Indomaret, Alfamaret, apalagi Mama Mia, Mayana. Dulu tidak ada, dulu hanya pasar-pasar tradisional. Boleh ditanyakan ke orang tuanya. Sekarang semakin zaman berkembang, semakin berkembangnya zaman negara Indonesia ini, didirikanlah supermarket sehingga orang-orang akan belanja di supermarket. Berapa harga di sana? Tidak ada lagi tawar-menawar karena disebut dengan pasar modern. Kalau pasar tradisional terjadinya transaksi jual, terjadinya tawar-menawar. Kalau pasar modern berapa di sana? 2.000 lah kita bayar, 5.000 kita bayar, 10.000 kita bayar. Kalau tradisional 10.000 diletak di penjualnya, letak ditawar untuk 5.000 atau 6.000. Itu perubahan sosial yang diikuti perubahan budaya. Lanjut kita yang kedua, buka buku selanjutnya. Atau salah satu contoh yang lain, salah satu contoh perubahan sosial yang diikuti perubahan budaya dalam sistem Gojek. Dulu nggak ada aplikasi Gojek online nggak ada, taksi online nggak ada. Dulu hanya Gojek di pangkalan, naik beca atau taksi yang biasa, nggak bisa pesan lewat telepon, nggak bisa. Sekarang lewat aplikasi tinggal pesan datang, kita pergi. Itu naik aplikasi online sekarang banyak seiring dengan berkembangnya zaman. Yang kedua, penyebab perubahan sosial budaya itu dibagi atas 2.
dua. Ada namanya faktor internal dan ada namanya faktor eksternal. Di mana faktor internal itu adalah faktor yang dari dalam diri masyarakat. Bisa dilihat bukunya. Dalam diri masyarakat mungkin orang kita akan berpikir aduh jenuhnya, bosan, gimana kita akan merubah menjadi yang lebih tidak jenuh. Salah satu contohnya, jika kita mau di rumah aja, tapi kita ingin menghasilkan uang, tapi kita tidak ingin berjualan di pasar. Tentu dengan berkembangnya zaman, kita mulailah menjual online shop. Nah, hanya di rumah kita bisa berjualan. Adanya perubahan dalam diri masyarakat. Sedangkan jika faktor internal itu kita harus punya ide dan wawasan yang banyak sehingga kita di dalam rumah atau kita tidak perlu kita kemana-mana. Contohnya tadi kan jual online. Nah, jualannya kan di rumah aja pakai handphone, klik-klik. Nah, tinggal kita pasarkan lewat online. Lalu ada yang pesan, kita tinggal di rumah, tidak perlu sampai kita ke pasar panas-panas menunggu buka toko, tidak perlu lagi kita ada toko. Kalau menjual baju online shop itu di rumah aja, itu dia faktor internal. Sedangkan dari faktor eksternal, faktor yang di luar masyarakat, buka bukunya lagi di halaman 68. Salah satu contoh faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar masyarakat sebagai penyebab terjadinya perubahan sosial. Contohnya gempa bumi, tsunami. Adanya gempa bumi, tentu masyarakat atau negara-negara atau daerah-daerah lain membantu daerah yang terjadinya bencana alam. Misalnya dulu rumahnya hancur kena gempa bumi atau tsunami, tentu orang mulai menyumbang sehingga dibuatlah tempat-tempat yang baru. Lalu mereka akan menata lagi sistem-sistem perubahannya. Itu dia dari luar masyarakat. Contoh yang lain adalah contoh Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang ramai dikunjungi oleh wisatawan dari dalam dan luar negeri. Komunitas masyarakat itu membawa budayanya sendiri sehingga tidak heran bila masyarakat Bali sudah mulai terbuka dan menerima masuknya budaya asing. Misal tadi kan contoh Bali, daerah Bali ini daerah Indonesia yang ada budayanya sendiri. Tetapi karena daerah Bali ada salah satu daerah yang tempat wisatanya yang bagus, yang view-nya yang cantik, sehingga masyarakat luar akan masuk membawa budaya mereka sehingga Bali akan terbawalah perubahan dari eksternal itu, perubahan budaya. Itu makanya itu disebut dengan faktor yang dari luar masyarakat. Yang ketiga, penghambat perubahan sosial budaya. Di mana penghambat perubahan sosial budaya ini ada beberapa macam. Ada yang pertama, kenapa ada penghambatnya perubahan sosial budaya? Pertama adalah kurangnya interaksi dengan masyarakat luar. Ada daerah tertentu masih mengikuti nenek moyangnya dulu. Kenapa? Karena tempat daerahnya itu kurang interaksi dengan masyarakat luar, kurang komunikasi, atau daerah tersebut susah digapai untuk orang masuk. Itu dia kurangnya interaksi dengan masyarakat luar. Lalu yang B, perkembangan ilmu pengetahuan lambat. Dimana kita semakin zaman ini ilmu teknologi itu adalah teknologi yang sangat utama dalam sistem belajar, dalam sistem ekonomi, sosial, budaya. Tapi kalau orang yang tidak ingin mempelajari tentang ilmu teknologi, tentu ilmu pengetahuannya jadi lambat. Dimana orang pada menggunakan Android, dia masih tidak menggunakan Android. Kenapa? Karena dia menutup diri untuk mendapatkan pengetahuan. Sebenarnya boleh kita belajar tentang pengetahuan ilmu teknologi itu, tapi tidak sampai menggunakannya yang di luar batas atau di luar yang dilarang. Jangan sampai di luar yang tidak terkontrol. Itu dia. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Lalu yang C, sikap masyarakat yang sangat tradisional, di mana pola pikir masyarakat yang sangat tradisional dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Atau biasanya tuh daerah-daerah perkampungan masih ingin mengikuti sikap-sikap berpikir tradisionalnya nenek moyangnya dulu, tidak mengikuti dengan perkembangan zaman. Nah, itu sangat menghambat perubahan sosial budaya. Lalu yang D, kepentingan tertanam kuat.
Contohnya, dalam suatu masyarakat maupun organisasi sosial, selalu ada orang-orang atau sekelompok yang menguasai keadaan dengan menduduki jabatan penting. Orang-orang yang ini karena dia punya kedudukan tinggi, dia tidak ingin bawahnya perubahan sosial karena menurut dia yang dia kerjakan inilah yang benar. Bisa saja seperti itu, Muhammad. Lalu prasangka terhadap hal baru, misalnya ada budaya asing masuk di tempat kita, kita langsung berpikir negatif. Oh, ini tidak bagus nih, ini kejahatan, ini begini, ini begitu. Tidak boleh. Adanya prasangka-prasangka hal yang negatif itu malah menghambat perubahan. Bolehkah budaya asing masuk ke negara kita? Boleh, tapi kita harus memilah-milah yang mana kira-kira yang cocok yang kita ikuti sesuai dengan budaya kita. Jadi bukan semuanya harus kita ikuti ataupun semuanya tidak boleh kita ikuti. Kita tetap memilah-milahnya sehingga kita mengikuti aturan zamannya. Lalu yang F, rasa takut akan terjadinya kegoyahan terhadap interaksi. Nih, misalnya ada negara asing masuk ke tempat kita, langsung apa mereka ingin menduduki daerah kita atau mereka ingin menghancurkan daerah kita. Dia langsung takut dia. Sebenarnya kita tidak boleh berpikiran negatif tadi. Mungkin kita bisa sharing, kita bisa mengambil ilmunya. Jadi bisa kita merubah perubahan sosial di daerah tempat kita sendiri. Lalu yang G, hambatan-hambatan ideologis. Yang H, adat atau kebiasaan. Dan yang I, sikap pasrah terhadap nasib. Maksudnya kita tidak mengikuti adat dan bolehkah kita mengikuti adat atau istiadat terhadap perkembangan zaman sekarang modern ini? Boleh, tapi dalam yang tadi pilah-pilahlah, jangan semuanya mau kita ikuti. Kita ingin seperti orang bajunya seksi, baju pendek, tidak bentuk aurat, jangan kita ikuti di negara asing, tapi kita ikuti mungkin cara mereka berpikir, cara mereka belajar, bukan cara berpakaian yang kita ikuti. Ada yang sebagian sosial budayanya yang kita ikuti itu pikirannya, wawasannya, atau kita sharing sama dia. Dan jangan kita sikap yaudahlah kita ikutin tradisional aja, nggak usah ikutin modern. Jangan kita bersikap pasrah atau takdir terhadap sikap pasrah terhadap nasib. Kita bisa berubah. Contohnya tadi dengan yang pertama, dari kita yang kita malas keluar tapi kita ingin jualan. Itu dengan cara sistem jualan online. Itu dia. Jangan sikap pasrah terus. Tadi materi kita